Novel Pagoda Mas Pancer berlanjut lagi di part ke-624. Novel sastra bela diri ini berjudul Kejutan yang Tak Terlukiskan. Pada part ini, selamat mendengarkan cerita novel ini. Pagoda Pancer 624. Kekuatan Ordo, rata-rata, peringkat keseluruhan, murid junior. Ying Fei, murid Akademi King Xuan yang bertanggung jawab atas penilaian, mengumumkan dengan lantang. Kemudian, Ying Fei melanjutkan, ini tokenmu. Segera, Ying Fei menyerahkan sebuah token bertuliskan King Xuan. Token itu terbang ke arah pemuda bernama Han Dong. Bentuk dan tampilan token itu pada dasarnya sama dengan yang dikenakan Ying Fei, tetapi berwarna biru. Token yang dikenakan Ying Fei dan dua lainnya berwarna merah. Biru menandakan junior, sementara merah menandakan tingkat lanjut. Han Dong menerima token itu dan minggir. Jelas bahwa Han Dong masih agak tidak senang. Meskipun ia hanya berada di tingkat menengah dewa sejati tingkat rendah, ia cukup percaya diri dengan ordonya, tetapi ia tidak menyangka Akademi King Xuan akan memberinya peringkat murid junior. Harus diakui, peringkat Akademi King Xuan agak terlalu ketat. Kemudian, seorang pemuda lain melangkah maju. Saya Li Feng, dari Mengsu. Kata Ying Fei, mulai. Begitu ia selesai berbicara, aura kuat terpancar dari Li Feng. Ying Fei mengangguk. Kultivasi, alam dewa sejati bawah akhir. Lumayan, ayo uji ordomu. Li Feng kemudian mendekati lempengan batu itu. Gelombang kekuatan suci ordo yang dahsyat memancar darinya, dan ia memukul lempengan batu itu dengan telapak tangan. Lempengan batu itu langsung bersinar terang. Ying Fei berkata, kekuatan ordo, di atas rata-rata. Meskipun lumayan, masih belum mencapai level murid menengah. Peringkat keseluruhan, murid dasar. Mendengar ini, murid bernama Li Feng itu menghela napas. Sambil membagikan token, Ying Fei berkata, namun, dengan potensimu, kau seharusnya bisa mencapai murid menengah dalam waktu sekitar 1 tahun, jadi jangan berkecil hati. Li Feng menerima token itu. Terima kasih, kakak senior, atas sarannya. Kemudian, Li Feng mundur ke samping. Penilaian berlanjut dengan tertib. Suara-suara bergema dari alun-alun. Kultivasi, kesempurnaan alam dewa sejati tingkat bawah. Kekuatan ordo, lemah, peringkat keseluruhan, murid junior. Kultivasi, kesempurnaan alam dewa sejati tingkat bawah. Kekuatan ordo, rata-rata, peringkat keseluruhan, murid junior. Kultivasi, alam dewa sejati tingkat menengah awal. Kekuatan ordo, tinggi, peringkat keseluruhan, murid menengah. Kultivasi, alam dewa sejati tingkat menengah akhir. Kekuatan ordo, di atas rata-rata, peringkat keseluruhan, murid menengah. Satu persatu, para murid yang mengikuti penilaian menerima peringkat yang sesuai. Token murid junior berwarna biru, sementara token murid menengah berwarna hijau. Sejauh ini, hanya sebagian kecil orang yang telah menerima token hijau. Pada saat ini, sesosok melangkah keluar, menyebabkan keributan di alun-alun. Yi Wei Heng akan segera memulai ujian, kata seseorang. Aku ingin tahu level Yi Wei Heng nanti. Yi Wei Heng menghampiri Ying Fei dan yang lainnya, wajahnya berseri-seri karena bangga, diikuti aura kuat yang langsung mengguncang kerumunan di alun-alun seolah disambar angin kencang, membuat sebagian besar dari mereka terhuyung. Ying Fei dan dua murid senior lainnya tampak terkejut. Seorang murid senior di belakang Ying Fei berkata, tingkat kultivasi, tahap awal alam dewa sejati atas. Murid senior lainnya juga berkata, aku ingin tahu seperti apa urutannya. Seketika, Yi Wei Heng dengan percaya diri mendekati prasasti batu dan memukulnya dengan telapak tangan. Duar, saat prasasti batu bergetar, cahaya suci yang cemerlang meletus. Semua orang di alun-alun langsung terpesona. Ying Fei berseru kaget, kekuatan urutan, luar biasa. Evaluasi keseluruhan, murid senior. Seluruh penonton bersorak kegirangan. Ya dewa, murid senior. Ya dewa, tepat setelah bergabung, dia sudah menjadi murid senior. Berani sekali. Seperti yang diharapkan dari Yi Wei Heng, anak ajaib terbaik keluarga Yi. Begitu dia masuk Akademi King Xuan, dia pasti akan menjadi sosok masa depan. Harus diakui, Yi Wei Heng punya kemewahan untuk bersikap arogan. Ying Fei segera mengeluarkan token merah, selamat datang di Akademi King Xuan. Mulai hari ini, kau murid yang selevel dengan kami. Sebuah token merah, token murid senior. Token itu identik dengan yang dikenakan Ying Fei dan dua orang lainnya.
Yi Weiheng menerima token itu dan menjawab dengan tenang, "Terima kasih, kakak senior." Ying Fei mengangkat tangannya sedikit dan berkata, "Sama-sama." Murid senior menikmati perlakuan yang sangat tinggi di Akademi Qingxuan. Mendengar kata-kata Ying Fei, orang-orang lain di alun-alun dipenuhi rasa iri. Diterima sebagai murid senior, aku sangat iri. Ada jenius di atas jenius. Mereka membicarakan orang-orang seperti Yi Weiheng. Ya, meskipun tingkat kultivasi Yi Weiheng belum sebaik Ying Fei, dalam hal tingkat akademi, keduanya berada di level yang sama. Perlakuan yang bisa diterima Ying Fei, juga bisa diterima Yi Weiheng. Benar saja, seorang jenius sejati populer dimanapun ia berada. Tepat setelah Ying Fei menyelesaikan ujiannya, seorang wanita bergaun biru, berbadan ramping dan bertemperamen luar biasa, berjalan perlahan keluar. "Lihat, Lin Luoning akan segera memulai ujiannya. Aku ingin tahu, Lin Luoning sudah di level berapa? Dia seharusnya berada di level menengah. Kultivasi Lin Luoning hanya sempurna di alam dewa sejati menengah. Meskipun dia berada di posisi kedua setelah Yi Weiheng di antara para pendatang baru kali ini, dia mungkin tidak akan mencapai level murid senior." Di bawah tatapan semua orang, Lin Luoning datang di depan Ying Fei dan dua orang lainnya. "Lin Luoning, kau dari Xuanzu." Ying Fei berkata dengan penuh harap, "Silakan masuk." Mata Lin Luoning berkilat cahaya perak, dan aura alam dewa sejati menengah sempurna langsung terpancar. Ying Fei memuji, alam dewa sejati menengah sempurna. Kemudian, Lin Luoning mendekati prasasti batu itu. Ia mengangkat tangan rampingnya dan dengan lembut meletakkannya di atasnya. Bas, rune-rune pada prasasti batu itu menyala satu demi satu, dan dalam sekejap, aura ilahi yang menyilaukan menyelimuti seluruh alun-alun. Semua orang di alun-alun itu tak kuasa menahan diri untuk menutup mata. Cahaya yang begitu kuat, kekuatan-kekuatan keteraturan ini sebanding dengan Yi Weiheng. Melihat penampilan Lin Luoning, wajah Ying Fei sekali lagi menunjukkan secercah kegembiraan. Kekuatan keteraturan, luar biasa, evaluasi komprehensif, murid tingkat lanjut. Seketika, seluruh penonton berseru takjub lagi. Murid tingkat lanjut lainnya, "Wow, kukira kau harus mencapai alam dewa sejati tingkat atas untuk menjadi murid tingkat lanjut." Tidak, ujian Akademi Qingxuan lebih berfokus pada kekuatan-kekuatan keteraturan. Jika kekuatan keteraturanmu cukup kuat, kau bisa langsung menjadi murid tingkat lanjut. Lin Luoning melepaskan tangan gioknya dari prasasti batu, mata indahnya berkilat gembira. Ying Fei menatap Lin Luoning dan berkata, "Saudari Lin, selamat, kekuatan ketertibanmu sangat kuat." Ying Fei mengeluarkan sebuah token merah sambil berbicara. Token merah itu melayang ringan di depan Lin Luoning. Ia menerima token itu dengan mata cerah dan gigi putih, lalu tersenyum menawan. "Terima kasih, kakak senior. Kau dan kakak Yi Weiheng sama-sama jenius tingkat atas dengan potensi besar. Akademi Qingxuan akan menjadi lebih kuat dengan bergabungnya kau. Kumohon." Sikap Ying Fei terhadap Yi Weiheng dan Lin Luoning lebih ramah. Perlu diketahui bahwa Ying Fei dan dua pemuji di sampingnya telah menanjak dari murid junior menjadi murid senior. Mereka telah berusaha keras selama ini untuk mencapai tingkatan ini. Namun, Yi Weiheng dan Lin Luoning baru saja bergabung dengan sekte dan telah menyandang gelar murid senior. Orang-orang seperti itu layak untuk ditaklukkan. Lin Luoning tersenyum sopan, lalu melangkah ke samping. Yi Weiheng menyilangkan tangan di depannya dan berkata kepada Lin Luoning, "Sepertinya kita berdua adalah satu-satunya murid senior di antara para pendatang baru kali ini." Lin Luoning berkata dengan tenang, "Belum tentu. Xuanzu adalah negeri dengan bakat-bakat terpendam, belum lagi para jenius dari provinsi lain yang berkumpul di sini." Yi Weiheng mensibir, "Hei, aku hanya melihat sekilas, dan semua orang di sini, kecuali kita berdua, hanyalah sekelompok orang biasa." Lin Luoning tidak berkata apa-apa lagi. Penilaian berlanjut. Setelah Yi Weiheng dan Lin Luoning, orang-orang yang tersisa adalah murid junior atau menengah, dan jumlah murid junior dan menengah agak tidak proporsional. Pada saat ini, Xiao Nunu, di seberang alun-alun, melihat bahwa waktu hampir habis dan segera keluar. Ia menghampiri Ying Fei dan dua lainnya dan menggenggam tangannya dengan ringan. "Namaku Xiao Nunu." Namun, sebelum Xiao Nunu sempat memperkenalkan dirinya, aura mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Detik berikutnya, seberkas cahaya melesat menuju alun-alun di bawah. Mata Xiao Nunu menggelap, sedikit dingin terpancar di sana. Boom! Seketika, seberkas cahaya mendarat tak jauh di depan Xiao Nunu.
Gelombang kejut dahsyat menyebar, dan tanah langsung retak, retakan hitam pekat demi retakan. Xiao Nunu, Ying Fei, Yi Weiheng, Lin Luoning, dan yang lainnya mundur selangkah, sementara yang lain di alun-alun terguncang hingga tak berdaya. Hahaha. Kemudian, tawa penuh penghinaan terdengar, apa hebatnya Akademi King Xuan ini. Sekalian saja kau datang ke Akademi Langyeku. Boom, badai hitam menyelimuti kehampaan, dan dalam sekejap, seberkas cahaya terang muncul dari udara tipis. Kemudian, lebih dari selusin sosok muncul dari seberkas cahaya itu. Wajah orang-orang di luar Akademi King Xuan berubah. Seseorang berseru, mereka dari Akademi Langye. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan di sini? Setahu saya, Akademi Langye dan Akademi King Xuan adalah musuh bebuyutan. Mereka pasti ada di sini dengan niat jahat. Ying Fei dan ketiga penguji lainnya mengerutkan kening. Ying Fei menatap pria parubaya yang memimpin kelompok itu dan berkata, Guru Lirong, mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke Akademi King Xuan saya? Lirong, Guru Akademi Langye, telah mencapai tahap awal alam dewa sejati. Meskipun Ying Fei memanggilnya guru, nadanya dipenuhi dengan kewaspadaan dan permusuhan. Lirong berdiri tegak, menatap Ying Fei dan yang lainnya. Tidak bisakah kalian datang dan melihat? Ying Fei berkata, Akademi King Xuan kami sedang menerima siswa baru dan tidak punya waktu untuk orang luar. Silakan pergi. Lirong mensibir, dasar anak muda bodoh. Siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu kepadaku? Bang! Dengan itu, aura kuat terpancar dari Lirong, langsung menekan Ying Fei dan yang lainnya di bawah. Mereka tidak bisa mengangkat kepala, merasa seolah-olah mereka sedang ditindih gunung, tidak bisa bergerak. Namun, pada saat ini, aura kuat melonjak dari dalam Akademi King Xuan. Duar, kedua aura itu bertabrakan, seketika menetralkan rasa tertekan Lirong. Kemudian, terdengar suara lain, Guru Lirong, Anda benar-benar punya waktu luang untuk datang ke sini dan menindas para junior Akademi King Xuanku. Apa Anda tidak takut ditertawakan? Swiss. Sebuah bayangan melintas di kehampaan, dan kemudian, sosok parubaya dengan penampilan yang mengesankan muncul di langit di atas Akademi King Xuan. Ketika mereka melihat orang itu datang, mata Ying Fei dan yang lainnya berbinar. Guru Limu, Guru Akademi King Xuan. Ia juga mencapai kultivasi tahap awal alam dewa sejati tingkat bumi. Meskipun penampilan Limu tidak terlalu menonjol, auranya kuat, dan jubahnya berkibar tertiup angin, tampak mendominasi. Limu menatap langsung ke arah Lirong, jangan membuat masalah di sini, ini Akademi King Xuanku, lebih baik kau menahan diri. Lirong tersenyum dan berkata, jangan berkata kasar seperti itu, aku di sini bukan untuk membuat masalah. Sambil menunjuk ke arah kelompok di belakangnya, pihak lain berkata, Akademi Langyeku akhir-akhir ini menerima beberapa anggota baru, dan aku membawa beberapa dari mereka ke sini hari ini. Kebetulan Akademi King Xuanmu juga menerima anggota baru, jadi kupikir kita akan mengadakan pertandingan persahabatan untuk melihat siapa yang lebih baik, pendatang baru Akademi King Xuanmu atau pendatang baru Akademi Langyeku. Limu menjawab, kita tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Permisi. Jelas Limu tidak ingin repot-repot dengan anggota Akademi Langye. Namun, para anggota Akademi Langye tetap gigih. Lirong tertawa dan berkata, ini hanya pertandingan latih tanding biasa, bukan pertarungan hidup mati. Hanya untuk bersenang-senang. Apa kau pikir Akademi King Xuanmu bahkan tidak punya satupun pendatang baru yang terhormat? Limu mengerutkan kening. Pihak lain telah menggunakan provokasi. Tak lama kemudian, beberapa murid baru Akademi King Xuan mulai bergerak. Akademi Langye sudah keterlaluan. Benar sekali. Dengan begitu banyak jenius masa kini, bagaimana mungkin kita tidak bisa menunjukkan bakat kita? Semprul, aku mulai marah. Mereka yang hadir semuanya adalah jenius papan atas dari berbagai negara, yang dipenuhi kesombongan. Provokasi Limu membangkitkan emosi mereka. Lirong berkata kepada sekitar selusin murid Akademi Langye di belakangnya, sepertinya Akademi King Xuan benar-benar tidak berani menerima tantangan. Kita datang sejauh ini tanpa hasil. Para murid Akademi Langye mencemooh. Membosankan sekali, Akademi King Xuan telah merekrut sekelompok pengecut. Untungnya aku tidak datang ke Akademi King Xuan, kalau tidak, aku akan malu memberitahu siapapun. Karena semua pendatang baru Akademi King Xuan pengecut, ayo kita pergi ke Akademi Spiritual lain. Ayo pergi, mereka tidak akan menerima tantangan.
Ejekan itu hanya menambah bahan bakar ke api. Tatapan Limu semakin tajam. Ying Fei dan beberapa murid lainnya mengepalkan tangan mereka. Saat itu, sebuah suara menggelegar di alun-alun di bawah. Siapa bilang Akademi King Xuan tidak berani menerima tantangan? Aura yang dahsyat terpancar, dan mata semua orang langsung tertuju pada satu orang. Pembicaranya tak lain adalah Yi Weiheng, salah satu dari dua lulusan murid senior yang baru saja lulus. Menunjuk ke arah kerumunan di Akademi Langye, Yi Weiheng berseru, "Ayo. Aku, Yi Weiheng, terima tantangannya. Ayo, aku, Yi Weiheng, terima tantangannya." Menghadapi provokasi Akademi Langye, Yi Weiheng yang arogan melangkah maju, memancarkan aura yang ganas. Kerumunan di alun-alun bersorak-sorai. "Bagus sekali, kakak senior Yi, kau pantas menjadi murid senior. Kakak senior Yi, beri mereka pelajaran. Tunjukkan pada orang-orang Akademi Langye bagaimana caranya bersikap begitu arogan." Sebagai seorang jenius papan atas yang baru saja mendapatkan gelar murid senior saat memasuki akademi, Yi Weiheng berada di puncak kejayaannya. Ia tak bisa mengabaikan ejekan Akademi Langye. Ying Fei, yang bertanggung jawab atas penilaian, menoleh ke Limu dan bertanya, "Guru Limu, apakah kau ingin menghentikannya?" Limu ragu-ragu. Pada titik ini, jika Yi Weiheng tidak diizinkan untuk bertindak, hari ini akan terlalu menyebalkan. Lalu, semua orang di Xuanzu akan menganggap Akademi King Xuan penakut dan pengecut. Lagi pula, mereka telah diintimidasi sampai ke gerbang. Jika mereka terus menoleransi hal ini, reputasi Akademi King Xuan niscaya akan sangat tercoreng. Semua siswa baru itu kemungkinan besar akan kabur. Namun, Limu khawatir. Karena para siswa Akademi Langye berani datang, mereka pasti sudah siap. Jika ia terburu-buru berperang, ia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jadi, saat ini, Limu berada dalam dilema. Dalam kehampaan, senyum kemenangan tersungging di bibir Li Rong, instruktur Akademi Langye. Tanpa menunggu Limu berbicara, Li Rong segera menyapa seorang pemuda di belakangnya, "Duji, kau akan bertemu dengan siswa baru dari Akademi King Xuan ini. Ingat, kau harus berhati-hati. Di masa kejayaannya, Akademi King Xuan pernah menduduki peringkat 3 akademi teratas di Xuanzu. Meskipun tidak sebagus dulu, kau tidak boleh terlalu ceroboh." Kata-kata Li Rong sopan, tetapi tatapannya penuh ejekan. Pendatang baru Akademi Langye, bernama Duji, menjawab dengan tenang, "Baik, instruktur Li Rong, saya akan berusaha sebaik mungkin." Setelah selesai berbicara, dengan suara Swiss, Duji mendarat tepat di alun-alun. Duji mengenakan jubah putih, auranya tertahan, dan ada sedikit rasa jijik di antara alisnya. Orang-orang lain di alun-alun dengan sadar mundur untuk memberi ruang bagi mereka berdua. Xiao Nunu juga mengikuti kerumunan dan mundur keluar lapangan. Sungguh merepotkan. Xiao Nunu hanya ingin menyelesaikan penilaian dengan cepat dan kemudian memasuki Akademi King Xuan untuk menemukan cairan Xuan Huang 9 transformasi. Tepat ketika gilirannya tiba, Akademi Langye tiba-tiba muncul. Di sisi lain, Limu, instruktur Akademi King Xuan, tidak lagi mencoba menghentikan mereka. Sudah sampai pada titik ini, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Di alun-alun, dua sosok saling menatap. Aura Yi Weiheng bergejolak, kesombongannya melonjak. Hari ini aku akan membuat kalian, orang-orang Akademi Langye, merangkak mundur." Duji tersenyum tipis, "Auramu memang mengesankan, tapi tujuanku adalah menantang raja pendatang barumu." Yi Weiheng balas menyerang, "Aku yang terkuat di antara para pendatang baru." Duji mengangkat sebelah alisnya. "Oh, kau yang terkuat. Sepertinya kualitas para pendatang baru di Akademi King Xuan ini sangat buruk." Kata-kata Duji penuh dengan ejekan. Amarah Yi Weiheng pun berkobar, diam. Seketika, Yi Weiheng langsung menyerang, menyerbu ke arah Duji. Sambil bergerak, Yi Weiheng melepaskan pukulan, menghantam dada Duji. Momentum seorang alam dewa sejati atas tahap awal bagaikan tanah longsor atau tsunami. Sejak ia menyerang, Yi Weiheng menunjukkan tekanan yang luar biasa. Mata semua orang di Akademi King Xuan berbinar. Bahkan Limu, Ying Fei, Lin Luoning, dan yang lainnya mengangguk setuju. Yi Weiheng memang seorang jenius tingkat atas. Kekuatan pukulan ini bagaikan gunung yang menghantam lawannya. Namun, Duji tidak menghindar. Ia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan dua jari secara bersamaan, mengumpulkan kekuatan ilahi yang dahsyat di ujung jarinya.
Duar. Detik berikutnya, tinju Yi Wei Heng berbenturan langsung dengan dua jari Duji, dan ledakan dahsyat meletus di antara keduanya. Semua orang di Akademi King Xuan terkejut. Apa, orang ini juga telah mencapai tahap awal alam dewa sejati atas? Bagaimana mungkin? Kukira kakak senior Yi bisa menghancurkannya. Semprul, aku tidak menyangka Akademi Langye telah merekrut seorang jenius papan atas di alam dewa sejati atas. Ledakan dahsyat itu begitu dahsyat sehingga banyak orang di luar tempat kejadian terhuyung-huyung. Sedikit kejutan terpancar di wajah Yi Wei Heng. Kau benar-benar telah mencapai level yang sama denganku. Duji berdiri tak bergerak. Ia terkekeh, ini seharusnya bukan masalah besar, kan? Setelah selesai berbicara, kekuatan ilahi meletus dari ujung jari Duji. Dengan suara keras, retakan muncul di tanah, dan Yi Wei Heng terlempar ke belakang oleh kekuatan jari Duji. Penonton Akademi King Xuan di luar arena merasa sedikit gelisah. Dalam pertemuan pertama ini, Yi Wei Heng sebenarnya sedikit dirugikan. Namun, Yi Wei Heng segera kembali tenang. Klang! Yi Wei Heng memanggil pedang panjang. Jangan terlalu sombong. Akan kutunjukkan betapa kuatnya aku. Yi Wei Heng menggenggam pedang panjang itu dengan kelima jarinya dan menyerang Duji lagi. Duji menghindari serangan itu dengan sekejap, lalu berguling dan menyerang Yi Wei Heng dengan telapak tangan. Yi Wei Heng membalas serangannya dengan telapak tangan, dan keduanya kembali bertukar serangan yang kacau. Serangan Yi Wei Heng sangat dahsyat, dan energi pedang berhamburan ke seluruh lapangan, tetapi Duji tetap tenang dan tidak memberi lawannya celah apapun. Li Mu, instruktur Akademi King Xuan, sedikit menyipitkan matanya. Dilihat dari situasi saat ini di lapangan, masih sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Dalam hal kekuatan di tingkat ranah, Yi Wei Heng dan Duji berimbang. Dalam hal ini, semuanya bergantung pada ordo siapa yang lebih unggul. Bang! Benturan kekuatan dahsyat lainnya terjadi, dan kedua sosok itu mundur. Duji tersenyum tipis dan berkata, sepertinya Raja Pemula yang kau sebut-sebut itu sebenarnya tidak sekuat itu. Mata Yi Wei Heng meredup, yang terbaik masih akan datang. Itu terjadi dalam sepersekian detik, dan cahaya dingin yang tajam menyeruak di pupil Yi Wei Heng. Ordo emas, buka. Kemudian, kekuatan keteraturan yang dahsyat meletus dari badan Yi Wei Heng. Semua orang di Akademi King Xuan bersorak di luar. Itu ternyata tatanan emas. Tatanan emas memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa dahsyat. Memang, elemen emas tidak hanya menghancurkan, tetapi juga memiliki daya tembus yang lebih besar. Kakak senior Yi akan menang. Kekuatan keteraturan yang dahsyat menyelimuti medan perang. Pedang panjang Yi Wei Heng dengan panik menyerap energi spiritual keemasan dari langit dan bumi. Klang! Dengan paduan suara pedang panjang Yi Wei Heng yang menggema, lawan mengayunkan lebih dari selusin energi pedang, menebas ke arahnya. Setiap serangan Yi Wei Heng dipenuhi dengan kekuatan keteraturan, melipat gandakan kerusiakan. Bersiaplah untuk mati. Duji mensibir. Kau bukan satu-satunya yang menguasai keteraturan. Dengan itu, Duji menangkupkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan keteraturan yang dahsyat melonjak dari badannya. Tatanan bumi, buka. Perintah Duji dilepaskan, dan dengan satu pikiran, sebuah dinding batu raksasa menjulang dari alun-alun. Dinding batu itu luar biasa tebal, dihiasi dengan pola-pola rumit. Energi pedang Yi Wei Heng menghantam batu itu, langsung mengirimkan gelombang energi pedang yang bergejolak. Ekspresi orang-orang di Akademi King Xuan berubah lagi. Itu ordo bumi, yang mampu menyerang sekaligus bertahan. Orang ini benar-benar menyebalkan. Jangan khawatir, kakak senior Yi pasti akan menang. Benar, Akademi Langye tidak akan bisa bersikap begitu arogan. Meskipun Yi Wei Heng keras kepala dan bahkan agak meremehkan, saat ini, siapapun yang bercita-cita bergabung dengan Akademi King Xuan mengharapkan kemenangan. Jika Yi Wei Heng kalah, mereka akan ikut menanggung malu. Sementara itu, semua orang di Akademi Langye tampak santai. Li Rong, instruktur Akademi Langye yang memimpin, tersenyum tenang, tampak sangat percaya pada Duji. Di alun-alun, mata Yi Wei Heng menjadi gelap saat ia melihat serangannya dihalangi oleh dinding batu. Bersembunyi di balik sesuatu itu bukan apa-apa, kata Yi Wei Heng, lalu merentangkan kelima jarinya dan melepaskan gagangnya. Klang! Pedang panjang itu melayang di atas kepala Yi Wei Heng, dan Yi Wei Heng membentuk segel tangan. Dalam sekejap mata, pedang panjang itu mengembang dengan cepat, berubah menjadi pedang raksasa.
Dalam ordoku, senjata atau artefak magis apapun yang bernuansa emas dapat diperbesar atau diperkecil sesukaku. Pedang raksasa yang membesar itu menyerap kekuatan Ordo Yi Wei Heng, dan kekuatan suci emas yang mengerikan langsung memenuhi setiap inci badannya. Pedang raksasa dan ordo itu menyatu, langsung memancarkan kekuatan suci yang lebih besar. Tebasan pedang raksasa. Pedang raksasa itu menebas, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah-olah ternoda oleh awan. Kemanapun pedang raksasa itu menyerang, ruang terbelah, mengukir setengah lingkaran luas antara langit dan bumi. Duji tetap tak terpengaruh. Kau pikir kau bisa mengalahkanku begitu saja? Kau terlalu naif. Dengan itu, tanah di sekitar Duji meledak, dan sebuah tangan batu raksasa muncul. Tangan suci bumi. Sebuah tangan batu raksasa, yang bertransformasi dari ordo bumi, memancarkan cahaya kuning keemasan, dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang sangat kaya yang berasal dari bumi. Tangan itu menjulur dari belakang Duji dan menjulur ke atas, seperti lengan dewa dari bumi. Boom! Pedang raksasa itu beradu dengan tangan raksasa itu, kekuatan mengerikan itu menyebabkan seluruh dunia bergetar dan bumi runtuh. Gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah, bersilangan dengan energi pedang yang tajam, menghancurkan batu-batu seperti hujan deras. Banyak yang terguncang hingga terhuyung-huyung dan menyemburkan darah. Kekuatan ini mengerikan. Menjauhlah. Seperti yang diharapkan dari pertempuran antara dewa sejati tingkat atas, akibatnya saja sudah lebih dari yang bisa kita tahan. Di pihak Akademi King Xuan, kecuali Limu, Ying Fei, Lin Luoning, dan beberapa lainnya, semua orang merasa agak kewalahan. Di luar arena, Xiao Nunu melemparkan perisai penghalang emas. Perisai itu menangkis akibatnya. Pada saat ini, suara Dewi Pembunuh datang dari pagoda emas Pancer. Orang-orang dari Akademi King Xuan akan kalah. Orang-orang dari Akademi King Xuan akan kalah, kata Dewi Pembunuh. Xiao Nunu mengangguk kecil, ia tidak terlalu optimis dengan Yi Wei Heng. Meskipun ordo emas Yi Wei Heng sangat mematikan, dengan kekuatan serangan yang lebih tinggi daripada banyak ordo kultivator setingkat, lawannya, Duji, lebih tenang. Jika Yi Wei Heng tidak unggul sejak awal, akan sulit baginya untuk mengalahkan Duji. Dalam pertempuran yang berlarut-larut, ordo bumi Duji akan lebih menguntungkan. Kekuatan besar itu bertabrakan, mengguncang bumi, jurus-jurus mematikan saling beradu, menutupi alam semesta. Tebasan pedang raksasa Yi Wei Heng dan tangan Dewa Bumi Duji meledakkan seluruh arena, menghadirkan pemandangan yang benar-benar eksplosif. Di alun-alun, aliran udara kacau, dan debu beterbangan. Pedang raksasa Yi Wei Heng kembali ke bentuk normalnya dan melayang di samping Yi Wei Heng. Duji dikelilingi puing-puing, tetapi ia sendiri tidak mengalami cedera apapun. Duji mensibir, sebatas inikah kemampuan Raja Pemula Akademi King Xuan? Sepertinya Akademi King Xuan benar-benar merosot. Tatapan Yi Wei Heng semakin tajam. Kalau kau pikir hanya ini yang bisa kulakukan, kau salah besar. Tiba-tiba, Yi Wei Heng melompat, melesat ke angkasa yang lebih tinggi. Detik berikutnya, energi spiritual keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Duar, seketika, sebuah patung emas raksasa muncul di belakang Yi Wei Heng. Patung itu menjulang setinggi ribuan kaki, bagaikan dewa yang tak tertandingi, auranya begitu kuat. Di tangannya, patung itu memegang busur emas raksasa. Duji, masih tersenyum dari bawah, berkata, kelihatannya menarik. Tapi kenapa patung emas di belakangmu hanya punya busur dan tanpa anak panah? Apa kau berencana menembakku dengan udara? Yi Wei Heng melayang di depan patung itu, kekuatan keteraturan yang dahsyat memancar darinya. Anak panahnya, ada di sini. Klang, saat kata-kata itu terucap, pedang panjang Yi Wei Heng berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melayang ke udara. Pedang panjang itu berputar-putar di sekitar Yi Wei Heng beberapa kali sebelum melesat menuju patung emas di belakangnya. Saat bergerak, pedang panjang itu tak hanya membesar dengan cepat, tetapi juga berubah. Dalam sekejap mata, pedang panjang itu berubah menjadi anak panah. Semua orang di Akademi King Xuan tercengang. Lihat, senjata kakak senior Yi telah berubah lagi. Aku tak menyangka kekuatan perintah kakak senior Yi tak hanya bisa mengubah ukuran senjata, tapi juga bentuknya. Orde emas ini sungguh ajaib. Sebelum ada yang bisa menyelesaikan kata-kata mereka. Patung emas di belakang Yi Wei Heng menggenggam busur di satu tangan dan anak panah di tangan lainnya. Dengan busur membentuk bulan purnama dan anak panah terpasang, patung emas itu mengunci posisi Duji.
Padatkan anak panah emasnya. Yi Wei Heng menatap tajam Duji di bawah. Karena kau mengizinkanku melakukan gerakan ini, kunjunganmu hari ini tidak sia-sia. Maju, Yi Wei Heng membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke bawah ke arah Duji. Seketika, kekuatan keteraturan yang mengerikan dilepaskan, dan patung emas di belakangnya meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Wosh! Sebuah panah emas raksasa melesat ke bawah. Panah ini, yang diresapi oleh kekuatan keteraturan ilahi Yi Wei Heng, merasakan kekuatan penghancur dan daya tembus yang dimilikinya. Bahkan, kekuatan itu mengurung ruang tempat Duji berada. Duji tetap tak tergoyahkan, menyerukan keteraturan bumi juga. Naga bumi, raung, tiba-tiba, tanah di belakangnya sekali lagi mengaduk miliaran puing, dan kemudian, seekor naga batu raksasa membubung ke langit, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Naga bumi, yang diubah oleh kekuatan keteraturan Duji, memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, badan batunya juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Di bawah tatapan seluruh kerumunan, panah emas Yi Wei Heng dan naga batu Duji dengan cepat berpotongan, bertabrakan langsung. Boom, 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 sebuah kekuatan dahsyat menyebar ke seluruh langit dan bumi, saat panah emas raksasa menembus badan naga bumi. Dari kepala hingga ke badan, lalu ke badan bagian bawahnya, naga bumi meledak dengan cepat, badannya yang hancur berhamburan seperti hujan meteorit. Mata semua orang di Akademi King Xuan berbinar takjub. Kekuatan serangan yang mengerikan. Kakak senior Yi memang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Ordo Emas, siapa yang bisa menahan kekuatan tembus seperti itu? Kakak Yi, hebat sekali. Mata instruktur Akademi King Xuan, Li Mu, juga berbinar. Kemenangan tak terelakkan. Ordo Bumi Duji akhirnya tak mampu menandingi serangan Yi Wei Heng. Dalam sekejap, panah emas raksasa itu menembus seluruh badan naga bumi dengan kekuatan yang luar biasa, menyerbu ke arah Duji. Pupil mata Duji mengerut, seluruh wajahnya disinai cahaya keemasan oleh cahaya panah. Detik berikutnya, kekuatan panah emas raksasa itu menembus bumi, menembus alun-alun. Duar, gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit seperti kawanan belalang. Menyaksikan pemandangan ini, ekspresi orang-orang di pihak Akademi Lang Ye pun berubah. Sejujurnya, kekuatan serangan Yi Wei Heng sungguh luar biasa. Di pihak Akademi King Xuan, semua orang bersorak kegirangan. Indah, hahaha, indah sekali. Bahkan bumi pun tertusuk. Dia akan lumpuh jika tidak mati. Akademi King Xuan perkasa, kakak senior Yi perkasa. Ying Fei, Lin Luoning, dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Kita menang. Ying Fei menatap instrukturnya, Li Mu, instruktur Li Mu, kita menang, haha. Namun Li Mu sedikit mengernyit, tampak sedikit skeptis. Debu belum juga mengendap, tetapi tempat Duji berdiri tadi sudah menjadi reruntuhan. Yi Wei Heng berdiri di kehampaan, patung emas di belakangnya hancur berkeping-keping. Ia menatap persegi yang tertusuk panah emas raksasa itu, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, hanya itu. Namun sesaat kemudian, tawa jenaka menggema dari belakangnya. Hehe, kekuatanmu memang cukup hebat, tapi sayangnya, kau tak bisa mengalahkanku. Apa? Mendengar kata-kata ini, hati Yi Wei Heng tiba-tiba mencelos. Senyum semua orang di Akademi King Xuan membeku. Semua orang menoleh ke belakang Yi Wei Heng, hanya untuk melihat Duji tampak tak terluka. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya baik-baik saja. Semua orang tercengang. Ying Fei, Lin Luoning, dan yang lainnya sedikit tak percaya. Yi Wei Heng menoleh ke arah Duji, alisnya berkerut. Bagaimana mungkin? Kau tak mungkin bisa menghindari panah itu. Panah kondensasi emas milik Yi Wei Heng tidak hanya memberikan kerusakan yang sangat besar, tetapi juga membatasi ruang gerak lawan, membuatnya mustahil untuk menghindar. Saat itu, Li Mu, instruktur di Akademi King Xuan, sepertinya memahami sesuatu. Ia berkata dengan suara berat, "Etual King. Etual King." Pupil mata Yi Wei Heng mengecil. Etual King, teknik melarikan diri dari tanah yang sangat canggih. Etual King memungkinkan seseorang untuk melarikan diri jauh ke dalam tanah. Namun, Etual King tidak hanya memungkinkan melarikan diri dari bawah tanah tetapi juga bergerak bebas di dalam tanah. Meskipun panah Yi Wei Heng telah membatasi ruang gerak di sekitar Duji, yang mengendalikan Earth Order, berhasil membebaskan diri dengan teknik Etual King-nya. Duji menyeringai, "Aku lupa memberitahumu,
di dalam Earth Order-ku, kau bebas menggunakan Earthwalking. Saat Duji selesai berbicara, sebuah lingkaran sihir raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya. Selesai. Earth Divine Fist. Duar. Ordo bumi meletus, dan sebuah tinju batu raksasa meledak dari lingkaran sihir. Tinju batu itu menghantam Yi Wei Heng secara langsung. Saat itu, kekuatan lama Yi Wei Heng baru saja terkuras, dan kekuatan barunya belum kembali, membuatnya tak mampu menahan pukulan Duji. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat dan dahsyat dilepaskan ke arah Yi Wei Heng. Tinjunya yang bagaikan batu, dengan kekuatan dan beratnya yang dahsyat, menghancurkan ruang dan membuatnya terlempar, darah mengucur deras, organ-organ dalamnya terbentur hebat, bahkan jiwanya mengalami trauma yang hebat. Ah! Teriak Yi Wei Heng, lalu jatuh dari langit. Bang! Yi Wei Heng mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan kepulan debu. Pemenangnya pun terungkap, keunggulannya langsung ditentukan. Pendatang baru Akademi King Xuan, Yi Wei Heng, telah dikalahkan oleh pendatang baru Akademi Langye, Renji. Alis Limu berkerut, ekspresinya semakin muram. Benar saja, segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Akademi Langye memang telah bersiap hari ini. Di Akademi Langye, instruktur Li Rong tertawa terbahak-bahak. Hahaha, terima kasih, terima kasih. Kita hampir kalah. Kemudian, Li Rong menatap Duji dan berkata, Duji, kau harus berlatih lebih keras. Jika teknik berjalan di bumimu tadi sedikit saja lebih lambat, kau pasti sudah dikalahkan oleh lawanmu. Lain kali, usahakan untuk menyelesaikan pertarungan lebih cepat. Lagi pula, Akademi King Xuan masih merekrut anggota baru. Jika kau berlarut-larut, itu akan sangat memengaruhi hasil kerja yang lain. Duji berkata, instruktur Li Rong, saudara muda Yi Wei Heng itu cukup hebat. Aku baru saja menggunakan 70% kekuatanku untuk mengalahkannya. Ini membuktikan bahwa para rekrutan baru di Akademi King Xuan memang tidak mudah. Li Rong mendesah. Oh, lihat dirimu, kau benar-benar tidak bisa bicara. Kemudian, Li Rong menatap instruktur Akademi King Xuan, Limu, dan berkata, instruktur Limu, pendatang baru ini tidak pandai bicara. Maafkan aku. Duji dan Li Rong ikut mengejek. Semua orang di Akademi King Xuan geram. Limu menahan amarahnya, Li Rong, berhentilah menyindir. Kita kalah dan kita di Akademi King Xuan bisa menerima kekalahan itu. Kemudian, Limu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Ying Fei dan yang lainnya untuk menurunkan Yi Wei Heng yang terluka. Ying Fei mengerti, lalu ia menghampiri Yi Wei Heng dan membantunya keluar dari lapangan. Luka Yi Wei Heng memang tidak ringan, tetapi raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan, dan matanya penuh amarah. Tetapi bahkan jika diberi kesempatan lagi, ia tetap bukan lawan Duji. Meskipun kedua belah pihak berada di tahap awal alam dewa sejati tingkat atas, masih ada celah. Namun, Akademi Langye tidak berniat mundur. Duji berteriak tanpa ragu, siapa lagi yang ingin melawanku? Siapa lagi yang mau bertarung denganku? Teriak Duji keras. Semua orang di Akademi King Xuan saling berpandangan, lalu menatap orang-orang di sekitar mereka. Kemudian, beberapa orang melihat ke arah Lin Luoning yang berada di posisi mereka. Hari ini, Akademi King Xuan telah merekrut 2 murid baru yang telah dianugerahi gelar murid senior, satu adalah Yi Wei Heng yang baru saja dikalahkan, dan yang lainnya adalah Lin Luoning. Jika ada orang lain selain Yi Wei Heng yang bisa mewakili Akademi King Xuan dalam pertempuran ini, hanya Lin Luoning yang ada di depannya. Namun, Yi Wei Heng berada di tahap awal alam dewa sejati tingkat atas. Lin Luoning hanya berada di alam dewa sejati tingkat menengah sempurna. Ada selisih kecil di antara keduanya. Sekarang bahkan Yi Wei Heng pun kalah, bagaimana mungkin Lin Luoning menjadi lawan Duji? Oh, lupakan saja, kakak senior Lin Luoning tidak akan bertanding. Aku juga berpikir kultivasi Lin Luoning bahkan tidak sebagus Yi Wei Heng. Sekalipun dia bertanding, dia tetap akan kalah. Belum tentu, meskipun ranahnya tidak setinggi Yi Wei Heng, kekuatan tempur tidak sepenuhnya ditentukan oleh ranah, kekuatan ordonya juga memainkan peran besar. Itu benar, lagi pula, kakak senior Ying Fei baru saja mengatakan bahwa ordo Lin Luoning sangat kuat. Tepat saat semua orang berbisik, Lin Luoning perlahan muncul dari luar arena. Lin Luoning menatap tajam Duji dari Akademi Langye, Lin Luoning dari Akademi Langye, aku ingin meminta saran dari kakak senior Duji. Saat kata-kata ini diucapkan, alun-alun itu riuh. Bahkan instruktur, Limu, dan penguji,
Ying Fei sedikit terkejut. Lin Luoning benar-benar bertanding. Limu sedikit mengernyit, sempurna di alam dewa sejati menengah. Bahkan Yi Wei Heng, yang berada di tahap awal alam dewa sejati atas, dikalahkan. Mungkinkah Lin Luoning ini melakukannya? Saat itu, Ying Fei, yang berdiri di sampingnya, berkata, "Guru, kekuatan ketertiban saudari Lin sangat kuat. Dari ujian tadi, sepertinya dia seharusnya melampaui saudari Yi Wei Heng." Mata Limu berbinar mendengarnya. Jadi, mungkin kemampuan tempur Lin Luoning belum tentu kalah dengan Yi Wei Heng. Kembali di Akademi Langye, semua orang tertawa melihat penampilan Lin Luoning. Alam dewa sejati menengah. Menarik. Sepertinya Yi Wei Heng tidak berbohong. Dia adalah raja pendatang baru Akademi King Xuan tahun ini. Hahaha, Akademi King Xuan memang semakin buruk setiap tahunnya. Membosankan, seharusnya aku tidak datang kalau tahu. Mendengar ejekan Akademi Langye, Lin Luoning di alun-alun tetap tenang. Dia menatap Duji dan berkata, "Bisakah kita mulai?" Senyum tipis tersungging di wajah Duji. "Kau yakin ingin melawanku? Raja pendatang baru itu kalah, dan kau, seorang dewa sejati tingkat menengah, mencoba menyelamatkan muka." Ekspresi Yi Wei Heng muram di luar arena. Kata-kata raja pendatang baru terdengar sangat kasar. Lin Luoning berkata, "Karena aku sudah bergabung dengan Akademi King Xuan, tentu saja aku ingin berkontribusi." Duji tertawa terbahak-bahak, "Ayo." Begitu kata-kata itu terucap, Lin Luoning menyerang. Ordo kupu-kupu roh. Buka, tanpa ragu, tanpa sedikit pun percobaan, Lin Luoning melepaskan kekuatan keteraturan. Detik berikutnya, segerombolan besar kupu-kupu terbang keluar, berpusat di sekitar Lin Luoning. Semua orang di antara penonton tercengang. Sungguh pertunjukan keteraturan yang luar biasa. Swiss, Swiss, Swiss. Seketika, segerombolan kupu-kupu menyerbu Duji secepat kilat. Duji secara naluriah menepuk telapak tangannya. Dengan suara bang yang menggelegar, ledakan energi dahsyat meletus, membuat Duji terhuyung mundur beberapa langkah. Apa ini? Duji terkejut. Sebelum ia sempat bereaksi, lebih dari selusin kupu-kupu terbang ke arahnya. Seketika, setiap gambar kupu-kupu melepaskan gelombang energi yang dahsyat. Kemudian, lebih dari selusin gambar kupu-kupu meledak bersamaan, melepaskan daya penghancur yang luar biasa. Bang, bang, bang. Duji segera mundur, ekspresinya semakin terkejut. Kerumunan di luar arena pun sama terkejutnya. Daya penghancur yang dahsyat. Jadi kupu-kupu itu benar-benar bisa meledak. Lin Luoning terus-menerus mengerahkan kekuatan keteraturan, berubah menjadi kupu-kupu yang terus-menerus menyerbu ke arah Duji. Saat mereka mendekat, mereka melepaskan ledakan dahsyat. Di bawah serangan gencar Lin Luoning, Duji hanya bisa bertahan pasif, tak mampu menjangkau Lin Luoning untuk sesaat. Di seberang lapangan, mata Xiao Nunu berbinar-binar karena terkejut. Spirit Butterfly Order milik Lin Luoning pada dasarnya merupakan evolusi dari Order of Explosion, tetapi lebih fleksibel dan menawarkan rentang kecepatan serangan yang lebih luas. Tak dapat disangkal, kendali Lin Luoning atas kekuatan keteraturan sungguh luar biasa. Tak heran jika lawan di alam dewa sejati menengah sempurna berani menantang Duji di alam dewa sejati atas awal. Lin Luoning begitu percaya diri. Ledakan dahsyat menggema di seluruh alun-alun yang luas. Boom, boom, boom. Setiap kupu-kupu roh mengeluarkan kekuatan penghancur yang luar biasa, mengejar Duji tanpa henti. Duji menghindar, lalu berkata, "Perintah ini sungguh mengesankan. Luar biasa." Lin Luoning berkata dengan tenang, "Kau bisa memilih untuk menyerah." Duji terkekeh, "Hahaha, menyerah. Tidak juga, aku hanya berpikir kau cukup cantik dan memiliki perintah yang baik. Mengapa tidak bergabung dengan Akademi Langye kami? Sayang sekali kau bergabung dengan Akademi King Xuan." Lin Luoning berkata, "Mari kita bicarakan itu setelah kau menang." Lin Luoning membentuk segel dengan satu tangan, melepaskan perintah yang bahkan lebih kuat. Seketika, jumlah kupu-kupu melonjak, mencapai puluhan ribu. Puluhan ribu kupu-kupu menari-nari di langit dan bumi, menciptakan pemandangan yang sungguh spektakuler. Dalam sekejap mata, kupu-kupu ada di mana-mana di sekitar Duji, dan dia dikelilingi oleh lapisan bayangan kupu-kupu. Lin Luoning berkata, "Kau tidak punya tempat untuk bersembunyi." "Hei," Duji terkekeh, "kau mungkin lupa bagaimana raja pemulamu kalah tadi." Ketertiban bumi. Pikiran Duji tergerak, dan kekuatan keteraturan mengalir deras dalam dirinya, jalan bumi.
Duji segera melepaskan teknik jalan bumi, langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menggali ke dalam tanah. Semua orang di Akademi King Xuan langsung murka dan kesal. Kutu kupret, lagi, apa gunanya bersembunyi? Kalau kau punya kemampuan, jangan bersembunyi. Teknik jalan bumi adalah teknik melarikan diri dari bumi yang sangat canggih, yang memungkinkan seseorang bergerak di bawah tanah sesuka hati. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi, Lin Luoning mengganti segelnya lagi. Bahkan jika aku bersembunyi, itu tidak ada gunanya. Pelacakan kupu-kupu. Wosh, wosh, wosh. Tiba-tiba, kupu-kupu itu menggali ke dalam tanah. Mata Limu, Ying Fei, dan seluruh Akademi King Xuan berbinar. Kupu-kupu ciptaan Lin Luoning benar-benar bisa menembus tanah. Lin Luoning berkata dengan tenang, ordo kupu-kupu psionikku bisa mengunci keberadaanmu. Sekalipun kau bersembunyi di bawah tanah, aku tetap akan menemukanmu. Kilatan samar melintas di mata indah Lin Luoning. Ia membuka bibir merahnya dan berteriak dingin, meledak. Boom, boom, boom. Saat kata-kata itu terucap, ledakan dahsyat melanda alun-alun yang luas. Ledakan ini terkonsentrasi di satu titik, tepat di tempat Duji bersembunyi. Alun-alun yang sudah hancur itu tiba-tiba meledak menjadi kawah raksasa, menerbangkan puing-puing tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran. Kemudian, sesosok melayang dari tanah. Itu adalah Duji. Cantik, seru semua orang di Akademi King Xuan kegirangan. Ordo kakak senior Lin Luoning sungguh tangguh. Sepertinya Lin Luoning adalah pendatang baru terkuat di Akademi King Xuan. Melihat ledakan Duji, Akademi King Xuan tampak melihat harapan kemenangan. Bahkan mereka yang berada di Akademi Langye pun sedikit terkejut. Wanita ini sungguh berbakat. Aku tak menyangka kekuatan keteraturannya bahkan sampai ke bawah tanah. Jangan khawatir, kakak senior Duji tak akan kalah. Meskipun terkejut, semua orang di Akademi Langye tetap percaya pada Duji. Instruktur Lirong, khususnya, tetap tenang dan tak terpengaruh. Di medan perang, Duji melayang ke udara dan berkata dengan senyum tipis, lumayan, kau berhasil memecahkan teknik berjalan di bumiku. Sayang sekali kau masih belum bisa melukaiku. Lin Luoning mengerutkan kening. Secara logis, serangan itu seharusnya cukup untuk melukainya pareh. Namun, aura Duji tetap kuat. Lin Luoning memusatkan perhatiannya dan melihat Duji tiba-tiba mengenakan baju sirah batu. Pola-pola suci berwarna kuning kemasan mengalir di baju sirah itu, memperlihatkan kemampuan bertahannya yang tangguh. Lin Luoning bergumam, ini baju sirah yang ditransformasikan dari keteraturan bumi. Duji terkekeh, sejujurnya, ordomu memang luar biasa kuat. Sayangnya, kerajaanmu tertinggal. Jika kau bisa mencapai levelku, Earth Armorku belum tentu mampu menahan seranganmu. Sambil berbicara, Duji merentangkan jari-jarinya, dan kekuatan ordo yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya, dengan cepat mengembun menjadi tombak batu yang tajam. Baiklah, aku selesai denganmu. Tombak bumi. Dengan teriakan dingin, Duji mendorong telapak tangannya ke depan, dan tombak batu itu langsung melesat ke depan. Wajah cantik Lin Luoning berubah, saat ia tiba-tiba merasakan sedikit bahaya. Ketakutan, ia menangkupkan kedua telapak tangannya, melepaskan kekuatan ordo dengan sekuat tenaga. Wosh, wosh, wosh. Lautan kupu-kupu dengan cepat berkumpul, berubah menjadi seekor kupu-kupu raksasa. Dengan sayapnya yang mengepak, kupu-kupu besar itu menyerang tombak batu itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan, melepaskan gelombang kejut seperti ledakan bintang. Duar, gelombang udara bergejolak, dan akibatnya menyebar. Badai energi dahsyat menyebar ke segala arah, dan kecuali beberapa orang, kebanyakan orang terhempas. Lin Luoning juga mundur berkali-kali, dan pada saat yang sama, sudut mulutnya memerah, dan setetes darah mengucur deras. Semua orang di Akademi King Xuan terkejut. Adik Lin, sudah berakhir, kita kalah lagi. Kutu kupret, kok orang-orang dari Akademi Langye begitu kuat? Yi Weiheng kalah lebih dulu, dan Lin Luoning kalah kemudian. Dua murid senior baru Akademi King Xuan semuanya dikalahkan oleh Duji sendirian. Badan Lin Luoning yang ramping sedikit gemetar, wajahnya memucat, dan dia jelas tidak bisa bertarung lagi. Duji sangat bangga, dan dia berkata dengan arogan, siapa yang berani melawanku lagi? Siapa yang berani menantangku? Duji menghentakkan kakinya ke udara, suaranya menggelegar dan sangat arogan. Dua pendatang baru terkuat Akademi King Xuan telah dikalahkan oleh satu orang. Saat ini, para pendatang baru dari Akademi Langye dengan tegas mendominasi Akademi King Xuan.
Wajah instruktur Limu terukir kekecewaan. Kalah lagi. Limu awalnya berharap Lin Luoning bisa membalikkan keadaan dan menang. Namun, yang mengejutkannya, Akademi King Xuan menderita kekalahan beruntun. Dua murid senior, keduanya, kalah. Seandainya Limu tahu ini, seharusnya dia menghentikan mereka, atau mereka tidak akan berada dalam keadaan malu seperti ini sekarang. Duji terus berteriak, ada lagi. Aku belum puas. Di pihak Akademi King Xuan, semua orang terdiam. Ying Fei menggertakkan giginya, amarahnya mendidih. Dia benar-benar ingin membalas dendam Akademi King Xuan, tetapi ini adalah pertarungan pendatang baru, dan sebagai seorang veteran, bahkan jika Ying Fei mengalahkan Duji, itu akan sangat memalukan. Li Rong, instruktur di Akademi Langye, terkekeh puas, lupakan saja, kembalilah. Li Rong menatap Duji dan berkata, kita baru saja bilang yang pertama pergi adalah juara pendatang baru Akademi King Xuan. Yang lain hanya akan semakin lemah. Bahkan jika kita terus menang, itu tidak ada artinya. Duji menggelengkan kepala dan mendesah, aduh, aku datang ke sini dengan persiapan yang matang, berpikir aku bisa bertarung dengan baik dengan para senior dari Akademi King Xuan, tapi aku tidak menyangka mereka ternyata sekelompok orang yang tidak berguna. Mendengar hinaan Duji, para pendatang baru dari Akademi King Xuan hampir murka, tetapi mereka terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani turun ke lapangan. Pola pikir beberapa pendatang baru bahkan berubah. Seseorang berbisik, Akademi King Xuan sepertinya sedang gagal. Bagaimana kalau kita bergabung dengan Akademi Langye? Yang lain berkata, ya, aku tidak menyangka Akademi King Xuan akan seburuk ini tahun ini. Aku akan menyesal datang ke sini. Tidak apa-apa, kita bisa mengembalikan token pemula kita nanti saja. Kita belum resmi diterima, jadi kita bahkan belum dianggap murid Akademi King Xuan. Ya, benar, kita harus memilih akademi lain. Penindasan Akademi Langye telah mempermalukan Akademi King Xuan, dan banyak pendatang baru mempertimbangkan untuk pergi. Instruktur Limu mendengarkan bisikan orang banyak, merasa gelisah. Ia berkata dengan suara berat, apakah ada yang bersedia mewakili Akademi King Xuan? Tanyanya, meskipun ia tahu tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan, ia masih memegang secercah harapan. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Jika ia menyerah, setidaknya setengah dari murid baru hari ini akan pergi, bahkan mungkin lebih. Tanpa darah baru, perkembangan akademi di masa depan akan fatal. Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang menjawab. Limu melanjutkan, jika ada yang mengalahkannya, Akademi King Xuan akan menghadiahi mereka dengan sangat baik. Di saat seperti ini, Limu hanya bisa memberikan semangat dengan menjanjikan hadiah besar. Kembali di Akademi Langye, Li Rong tertawa terbahak-bahak. Hahaha, instruktur Limu, jangan buang-buang waktu. Lihat orang-orang yang kau rekrut, masing-masing semakin penakut dan lemah. Berapapun hadiah yang kau tawarkan, semuanya sia-sia. Aku tidak akan terus berdebat denganmu. Ayo pulang. Li Rong langsung melambaikan tangannya, ayo pergi. Semua orang di Akademi Langye berbalik dan bersiap pergi. Duji bahkan lebih sombong. Ia mensibir, sekelompok idiot. Hari ini, ia benar-benar mencuri perhatian. Seorang diri, ia telah mengalahkan dua jenius papan atas, Yi Weiheng dan Lin Luoning. Yi Weiheng dan Lin Luoning, meskipun enggan menerima kekalahan, tidak berdaya. Namun, tepat ketika Limu, Ying Fei, dan yang lainnya hendak menyerah, udara dingin menyelimuti alun-alun. Semuanya, tunggu sebentar, aku ingin mempelajari beberapa teknik hebat kalian. Duar, suara tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Seketika, semua orang di Akademi Langye berhenti di tempat. Semua orang di Akademi King Xuan juga mengalihkan pandangan mereka ke arah sosok itu. Siapa orang ini? Siapa dia? Aku tidak tahu. Apakah dia lulus ujian Akademi King Xuan? Tidak. Di bawah tatapan semua orang itu perlahan berjalan ke tengah alun-alun. Orang yang muncul tak lain adalah Xiao Nunu. Duji menatap Xiao Nunu, lalu tertawa. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan, hahaha, kau tidak salah, dewa sejati tingkat rendah. Yang lain di Akademi Langye juga tertawa terbahak-bahak. Semua orang memandang Xiao Nunu seolah-olah dia bodoh. Hahaha, aku hampir mati tertawa. Apa dia sedang bercanda, atau dia sakit jiwa? Dewa sejati tingkat rendah berani menantang dewa sejati tingkat tinggi. Ini benar-benar hal terbodoh yang pernah kulihat. Akademi King Xuan akan terkenal tahun ini, hahaha.
Semua orang di Akademi Langye tercengang. Sementara itu, mereka yang berada di Akademi King Xuan juga tercengang. Limu memeriksa ulang tingkat kultivasi Xiao Nunu. Itu memang ranah dewa sejati tingkat rendah, dan bahkan ranah tingkat menengah. Meskipun sangat dekat dengan tingkat akhir, bahkan jika dia bisa menembus langit, dia tetaplah dewa sejati tingkat rendah. Limu hampir depresi. Penguji, Ying Fei, bahkan lebih marah. Dia langsung memarahi Xiao Nunu, "Kenapa kau tidak turun? Berhenti main-main di sini. Apa kau tidak merasa kita sudah cukup malu hari ini?" Yi Weiheng, yang berdiri di luar arena, berkata dengan dingin, "Dasar idiot." Lin Luoning juga tak berdaya. Jika lawannya adalah dewa sejati tingkat menengah, mungkin mereka bisa mengandalkan kekuatan keteraturan untuk melawan Duji. Tapi dewa sejati tingkat rendah di tingkat menengah, itu sama saja dengan mencari Mahtei. Orang-orang lain di Akademi King Xuan juga menggelengkan kepala. Aduh, kita benar-benar tidak bisa tinggal di Akademi King Xuan lagi. Memang tidak apa-apa kalau mereka tidak sekuat Akademi Langye, tapi aku tidak menyangka ada orang-orang dengan otak abnormal. Ya, aku hanya ragu untuk pindah ke akademi spiritual lain, tapi sekarang aku tak perlu ragu lagi. IQ rendah itu menular, ayo kita menjauh darinya. Mendengar ejekan orang banyak, Xiao Nunu memasang ekspresi kosong di wajahnya, matanya sedalam laut. Sejujurnya, Xiao Nunu awalnya tidak berniat untuk bertindak. Xiao Nunu tidak terlalu tertarik pada pertarungan tanpa kepentingan apapun. Namun, tadi, instruktur Limu berkata, selama seseorang bisa mengalahkan Duji, akan ada hadiah besar. Xiao Nunu datang ke Akademi King Xuan untuk mencari cairan Xuan Huang 9 transformasi. Jika hadiah besar ini bisa ditukar dengan apa yang diinginkannya, maka Xiao Nunu bersedia bertindak. Xiao Nunu menatap Duji dengan tenang, mulai. Duji, yang melayang di udara, tampak meremehkan, "Maaf, aku tidak ingin melawan semut." Xiao Nunu mengejeknya, "Apa kau takut?" Mata Duji menggelap, "Apa aku takut?" Xiao Nunu menjawab, "Kalau kau tidak takut, jangan buang waktumu." Saat itu, seseorang dari Akademi Langye berkata, "Saudara Duji, kenapa kau tidak istirahat saja? Aku akan membereskan semut-semut ini." Yang berbicara adalah seorang pemuda di akhir alam dewa sejati menengah. Seseorang berkata, "Benar, semut-semut ini bahkan tidak layak melawanmu. Kami bisa membereskan mereka dengan mudah." Duji tersenyum, "Baiklah kalau begitu." Pria di alam dewa sejati menengah itu langsung setuju, "Jangan khawatir, aku bisa membereskannya dalam satu gerakan." Tanpa ragu, pria itu menyerang Xiao Nunu. Ia langsung meraih Xiao Nunu dan meninju dadanya. "Keluar dari sini, dasar kutu kupret tak berguna dari alam dewa sejati tingkat rendah." Pria di alam dewa sejati menengah akhir itu menyerang dengan kekuatan yang dahsyat, pukulannya luar biasa kuat. Baik Akademi King Xuan maupun Akademi Langye, Xiao Nunu tak mampu menahan hantaman itu. Namun, cahaya keemasan berkilat di mata Xiao Nunu, dan tanpa basa-basi lagi, ia mengaktifkan dominan body domainnya. Segera setelah itu, tinju lawan mendarat keras di Xiao Nunu. Dengan dentuman keras, kabut darah meletus, dan potongan daging berterbangan kemana-mana. Seluruh lengan murid Akademi Langye itu hancur berkeping-keping. Apa? Mata semua orang terbelalak. Seorang dewa sejati tingkat menengah akhir menyerang dewa sejati tingkat menengah bawah, tetapi ia tak hanya gagal mengalahkan lawan, tetapi lengannya juga hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Hentakan keras membuat lawannya terpental, dan pria dari Akademi Langye itu jatuh tersungkur ke tanah, tak mampu bangun. Duji tak percaya, "Kau." Sebelum ada yang sempat bereaksi, Xiao Nunu langsung bergerak, dan dengan swish, ia langsung terbang ke udara dan muncul di samping Duji. Sebelum Duji sempat bereaksi, Xiao Nunu menekan bahunya dengan satu tangan. "Jawab aku, siapa semut itu?" Saat kata-kata itu terucap, Duji merasakan kekuatan dahsyat bagaikan gunung yang menekannya. Duji langsung terdorong dari udara ke tanah. Xiao Nunu pun kembali ke tanah, dan tangan kanannya masih berada di bahu Duji. Semua orang semakin terkejut. Xiao Nunu benar-benar menekan Duji dari kehampaan ke tanah. Bagaimana dia melakukannya? Duji berada di tahap awal alam dewa sejati tingkat atas. Bagaimana dia, seorang dewa sejati tingkat bawah, melakukannya? Namun, ini belum berakhir. Saat Duji jatuh ke tanah, lengan Xiao Nunu yang menekan bahu Duji kembali mengerahkan kekuatan, dan lutut Duji tiba-tiba tertekuk, dan ia berlutut dengan berat di tanah. Bang! Lutut Duji menyentuh tanah,
Udara bergejolak, kerikil meledak, dan tempurung lututnya langsung hancur. Mata Duji melebar, dan ia menjerit nyaring, "Ah!" Jeritan nyaring itu bergema di antara langit dan bumi, dan semua orang yang hadir merasa hati mereka menciut. Semua orang melebarkan mata mereka. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Li Mu, Ying Fei, Yi Weiheng, Lin Luoning, dan yang lainnya dari Akademi King Xuan tercengang. Li Rong dan kelompoknya dari Akademi Langye bahkan lebih terkejut. Satu gerakan, hanya satu gerakan, Duji, yang tadi tak terkalahkan, berlutut di tanah saat ini. Dalam arti tertentu, itu bahkan bukan sebuah gerakan. Xiao Nunu tidak benar-benar bergerak sama sekali. Ia hanya menekan bahu Duji dengan satu tangan, lalu dengan paksa menekannya kembali ke tanah dari kehampaan, dan membuat lawan berlutut di alun-alun. Aliran udara meledak, dan katarsis dilepaskan seperti air pasang. Pemandangan di depan mereka mengejutkan kulit kepala semua orang. Duji dari Akademi Langye berlutut di tanah dengan darah mengalir darinya, berlutut. Xiao Nunu berdiri miring ke kiri dengan satu tangan di bahunya. Dengan gerakan sekecil itu, Xiao Nunu menunjukkan aura dominasi yang mengguncang bumi dan tak tertandingi. Lin Luoning menutup mulutnya dengan tangan, matanya yang indah penuh keterkejutan. Bagus, sangat kuat. Lin Luoning baru saja bertarung dengan Duji, dan dia tahu betul betapa kuatnya Duji. Tingkat ranah lawannya tidak hanya mencapai tahap awal ranah dewa sejati tingkat atas, tetapi bahkan tata tertib bumi yang dikuasainya pun cukup kuat. Akibatnya, seorang jenius tingkat atas berlutut di depan Xiao Nunu hanya setelah satu pertemuan. Wajah Yi Weiheng juga pucat pasi, bagaimana mungkin? Sebagai orang pertama yang melawan Duji, Yi Weiheng juga sangat jelas tentang kekuatan tempur Duji. Namun, saat itu, Duji terjepit ke tanah oleh seekor semut di tahap tengah alam dewa sejati tingkat bawah. Mengejutkan, kejutan yang tak terlukiskan, Yi Weiheng dan Lin Luoning hampir mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka yang baru saja mengejek Xiao Nunu bahkan lebih tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Apakah ini ilusi? Seorang kultivator alam dewa sejati tingkat menengah akhir tak hanya tak mampu menembus pertahanan Xiao Nunu, tetapi lengannya juga hancur berkeping-keping. Lutut seorang kultivator alam dewa sejati tingkat menengah akhir diremukkan oleh Xiao Nunu hanya dalam satu kali pertemuan. Semua orang bertanya-tanya apakah mereka berhalusinasi. Bahkan Li Mu dan Li Rong, dua instruktur dari Akademi Kultivasi Ilahi, sempat tak mampu bereaksi. Xiao Nunu berdiri dengan tenang di samping Duji. Sebatas inikah para pendatang baru Akademi Langye? Dengan tingkat kemampuan seperti ini, apa bedanya mereka dengan sampah? Sampah. Dua kata dingin itu menamparkan wajah para penghuni Akademi Langye bagai tamparan keras. Amarah Duji membara, giginya hampir patah. Diam, aku belum kalah. Dengan itu, Duji melepaskan kekuatan ketertiban. Ketertiban bumi, Tuok, Swiss. Detik berikutnya, Duji menghilang dari sisi Xiao Nunu, berubah menjadi seberkas cahaya dan menggali ke dalam tanah. Hati semua orang menegang, jelas Duji masih punya kekuatan untuk melawan. Mungkin mereka hanya ceroboh, terjebak dalam jebakan Xiao Nunu. Namun, sedetik kemudian, semua orang berubah pikiran. Xiao Nunu mensibir, lalu mengangkat satu kakinya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan membantingnya ke tanah. Keluar, bang! Xiao Nunu membanting kakinya, dan alun-alun yang sudah babak belur itu runtuh. Dengan Xiao Nunu di tengahnya, tanah runtuh, batu-batu beterbangan, dan kawah yang spektakuler meluas dengan cepat. Miliaran puing, besar dan kecil, terlepas dari gravitasi dan melayang ke langit. Saat alun-alun runtuh, Duji, yang baru saja melarikan diri ke bawah tanah, langsung terlempar bersama puing-puing itu. Duji benar-benar putus asa dan panik, memuntahkan darah saat ia terhempas mundur, wajahnya dipenuhi kengerian. Lin Luoning telah menggunakan kekuatan keteraturan untuk menemukan Duji, jadi meskipun ia bersembunyi di bawah tanah, ia pasti akan ditemukan oleh Lin Luoning. Namun, metode Xiao Nunu sangat sederhana dan luar biasa. Sebuah pukulan dahsyat yang dahsyat membuat Duji terpental. Melihat pemandangan di hadapan mereka, semua orang merasakan kulit kepala mereka merinding, darah mereka membeku, dan hawa dingin menjalar di sekujur badan mereka. Seberapa dahsyatkah kekuatan yang bisa mencapai efek ini? Seorang pendatang baru di Akademi King Xuan tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Ya dewa, itu dahsyat." Yang lain mengikuti, berkata, "Ini lebih dari sekadar dahsyat, ini terlalu dahsyat."
Bersambung.